Bertemu lagi dengan saya, Lutfiatun Nafisa. Kali ini kita akan membahas mengenai materi genetik. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran ini. KD dalam pembelajaran kali ini yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam proses pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui fungsi gen, DNA, dan kromosom, untuk mengetahui struktur gen, DNA, dan kromosom. Kalian tahu nggak sih mengapa manusia terlihat dan bertindak seperti manusia? Kucing terlihat dan bertindak sebagai kucing. Ayam terlihat dan bertindak sebagai ayam. Hal ini karena mereka mendapatkan warisan sifat dari orang tua atau induk mereka. Pewarisan sifat tersebut berupa materi genetik. Jadi, materi genetik merupakan materi atau bahan yang mengatur dalam penurunan sifat kepada generasi satu ke generasi selanjutnya. Ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat ini disebut genetika. Dan yang pertama kali mencetuskan teori-teori genetika atau hukum pewarisan sifat adalah Johann Mendel. Bapak Mendel ini merupakan ilmuwan asal Austria yang terkenal setelah percobaan tanaman kacangnya, yang menjelaskan bagaimana pewarisan sifat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Penemuannya sempat ditolak selama masa hidupnya, hingga beberapa dekade setelah kematiannya, penemuan itu baru diakui sebagai pembawa perubahan. Materi genetik yang akan kita bahas kali ini ialah gen, DNA, RNA, dan kromosom. Yang pertama adalah gen. Apa sih gen itu? Gen adalah substansi genetika yang paling kecil yang terdiri atas penggal DNA yang melakukan penurunan sifat melalui pembentukan polipeptida. Salah satu fungsi dari gen adalah menyampaikan informasi genetik kepada individu berikutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya gen terdiri atas sepenggal DNA. Letak gen berada di lokus pada kromonema di dalam kromosom. Fungsi lain dari gen ialah untuk mengatur metabolisme makhluk hidup. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat yang ada di dalam kromosom. DNA juga merupakan komponen penyusun dari gen. DNA merupakan asam nukleat yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen DNA terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein akan membentuk nukleoprotein. Selain di dalam nukleus, DNA juga berada di dalam mitokondria dan juga plastida. DNA memiliki sifat autokatalis dan heterokatalis. Autokatalis memiliki arti DNA dapat membentuk DNA yang baru yang sama persis dengan dirinya sendiri. Proses pembentukannya disebut sebagai replikasi DNA dan terjadi saat pembelahan mitosis. Sedangkan sifat heterokatalis merupakan kemampuan DNA untuk membuat RNA duta, yang prosesnya terjadi saat sintesa protein. Selanjutnya RNA atau ribonukleik asid. RNA adalah seutas benang tunggal yang tersusun atas gula ribosa, gugus fosfat, dan juga asam nitrogen. RNA dibentuk oleh DNA di dalam nukleus melalui proses transkripsi DNA.
Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, RNA duta atau RNAD. RNA duta adalah RNA yang menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau sintesis protein. Yang kedua ada RNA transfer atau RNAT. RNAT mempunyai fungsi menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNAD menjadi satu jenis asam amino. Yang ketiga, RNA ribosom atau RNAR yang berperan dalam sintase protein sebagai tempat pertemuan RNAD dan RNAT. Nah, ini merupakan perbedaan antara DNA dan RNA. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme, terdapat benang-benang halus yang ada di dalam nukleus yang dapat menyerap warna. Benang-benang ini disebut sebagai kromatin. Kromatin yang memendek dan menebal disebut sebagai kromosom. Ukuran dan jumlah kromosom dalam setiap makhluk hidup itu berbeda, tergantung dari kekerabatan makhluk hidup tersebut. Semakin dekat makhluk hidup tersebut, maka jumlah kromosom pun akan semakin dekat pula. Contohnya, manusia. Manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 kromosom, sedangkan gorila memiliki 48 kromosom. Nah, bagaimana? Bukankah mirip? Berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama telosentrik, yang kedua akrosentrik, yang ketiga submetasentrik, dan yang keempat metasentrik. Kalian tahu nggak sih fungsi dari sentromer itu apa? Sentromer sendiri merupakan kinetokor atau bagian kepala dari kromosom yang memiliki fungsi untuk pergerakan kromosom dari daerah ekuator ke kutub masing-masing pada waktu pembelahan sel. Sentromer ini juga merupakan tempat untuk melekatnya benang-benang spindle. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Apakah kalian sudah paham? Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang materi genetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.